Baiklah kalau gitu mari kita mulai. Oke, sekarang saat ini gue lagi barengan sama Demian yang kayaknya sebulan terakhir ini jadwalnya padat, termasuk juga padat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Begitupun di sosial media kayak semakin ini ya Pak, banyak yang nanggepin ya Pak ya. Iya sih, banyak yang positif negatif. Cuman ya kalau yang negatif Skip. Kenapa Pak? Kasian lah, jangan di skip terus lah. Ntar otak mereka yang skip Pak. Emang udah bukan? Oh ya udah juga sih, bener juga sih. Enggak, karena kan kalau hate comment tuh menurut gue pribadi sih kayaknya akan bikin aura negatif aja jadinya. Maksudnya nggak perlu juga dibaca, karena juga bikin kesel-keselin sendiri. Dengan nggak usah. Tapi kan gini ya Pak ya, maksudnya toh juga mereka yang nulis komentar, mau yang positif negatif ya, itu kan mereka sebenarnya sudah punya effort. Mereka sudah punya usaha untuk menyempatkan waktu mereka browsing. Ya dong. Browsing tentang gue. Browsing tentang lo, ya kan? Mau dia komentarnya di sosial media lo, mau dia komentarnya di YouTube-nya America's Got Talent yang video audisi kemarin. Betul. Itu kan butuh waktu. Belum lagi effort mereka merangkai kata-kata, Pak. Betul juga. Apalagi kata-kata negatif. Mereka berusaha untuk kata-kata negatifnya itu tidak mengeluarkan kata-kata kasar mungkin. Bahasa-bahasa kasar, jadi mereka harus memikirkan lebih panjang, Pak, itu, Pak. Ya, jadi mereka menyempatkan waktu untuk mengarang, nonton, dan habis itu posting. Kuota internetnya kepake Pak. Ya, benar. Hargai Pak, kasihan Pak. Oh, ya, mereka paket datanya udah habis loh Pak. Terima kasih. Cuman gara-gara nonton. Meluangkan paket datanya untuk saya demi untuk ngepost hate gitu. Terima kasih loh. Ya udah. Lumayan loh, 1.000-2.000 mah keluar. Makanya itu dia. Sebagai tanda terima kasih bagaimana kalau gue memberikan kesempatan buat lu untuk ya hari ini kita sedikit membaca mengenai komentar-komentar negatif lah yang ada Pak. Gimana Pak? Jadi gue sudah mengumpulkan beberapa nih Pak. Siap gak nih? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya diminta untuk membaca. Kita sudah kenal sebelumnya tapi Gue paling nggak mau baca-baca komentarnya sebenarnya, tapi nggak udah. apa-apa. Ini kan momentumnya itu kan sebenarnya mulai lagi dari nol. Apa jadi dosanya dari nol lagi? Dosanya dari nol. Jadi kalau mereka habis dibacain mereka senang mungkin mau nyela lagi. Iya benar-benar. Lebih kepikiran Ulang lagi iya. gitu. Lebih kepikiran karena ternyata Kata-kata yang baru. iya, karena komentar-komentar negatif itu juga bisa kita tanggapi sesuka kita. Betul. Lah mereka aja boleh komentar suka mereka. Kenapa kita nggak boleh? Benar-benar. Kan ini dunia digital. Tapi gue pengen loh, kan waktu itu ada kayak kadang-kadang ada orang yang buka, kalau kita bicara sosial media yang Instagram gitu. Jadi kayak misalkan pesulap nih, ada pesulap yang gue tau rahasianya dibongkarin. Terus habis itu gue cek Instagram dia semua gue bongkarin. Dia marah gak ya? Ide bagus gak? tapi habis itu juga mereka harus berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya efeknya seperti apa. Sama seperti apa yang gue rasakan. Oke, kita baca dulu aja komentar-komentar negatif yang sudah masuk di video audisinya Dem ya di AGT. Oke, yang pertama, tapi dia nih, ini effort lebih Pak. Dia udah pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi dia bilang gini. He's a magician, but different with Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier and Romy Raphael are master. You can search on Google or YouTube with that name. Deddy Corbuzier is master mentalist, and Romy Raphael is master hypnotic. Demian, not a master magician. Many magician the best from abroad, like Yves magician from Taiwan. Saya mau tanya nih, David Copperfield master bukan ya? Nggak pernah pakai embel-embel master sih dia. Kalau gitu, David Blaine? Nggak juga. Chris Angel? Nggak juga. Ini dia nonton yang mana ini masalahnya? Kan dia nonton TV lokal Pak. Oh iya benar. Deddy Corbuzier, Romy Raphael are master. Karena dia jadi juri di acara The Master. Nama program. Nama program. Gue bukan master karena nggak ikut programnya. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya tanpa sadar dia sebenarnya menghina Deddy sama Romy loh Pak. Karena master itu kalau lu penerbangan itu anak-anak Pak. Oh iya. Kalau orang tua? Mister. Oh iya benar. Jadi, yaudah. Next nih Pak. Next, berikut. Trik sulapnya yaitu sebenarnya pada saat pasir jatuh, perhatikan baik-baik bahwa tempat Demian tidur bergerak ke belakang. Setelah itu datang kru yang bertopi yang agak mirip Demian dan dia berlari ke belakang. Sebenarnya kru yang pertama itu botak dan sengaja pakai topi. Saat berlari ke belakang, kru tersebut bertukar posisi dengan Demian karena Demian bersiap untuk keluar dan memecahkan kaca. Tapi saya bangga terhadap Demian. #magic_hacker.
dari satu paragraf ini 90%-nya nggak ya, cuman 10%-nya saya banget terhadapnya. Saya nggak ngerti niatnya apa ini. Cuman gini, ini juga kan salah satu dari banyak komen yang ngebongkar rahasianya gitu kan. Sebenarnya kita bicara kalau masalah sulap sendiri itu ada peraturan kalau the trick cannot be done twice. Jadi sulap tidak bisa dilakukan 2 kali. Itu bisa dibilang kode etiknya pesulap. Jadi pesulap tidak boleh melakukan sulapnya sebanyak 2 kali. Dengan memasukkan sulap di YouTube itu sebenarnya bisa dibilang sudah melanggar seni sulap. Sebenarnya, cuma karena ini kan authorize-nya dari America's Got Talent, jadi ya nggak apa-apa, dan emang kita juga butuh publikasi itu. Yang akhirnya kenapa banyak orang ngerasa tahu kalau triknya itu seperti apa, karena pada saat dia nonton sekali dia kaget, begitu itu dia kaget terus diulang mode set. Ini caranya gini. Ini caranya begini. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya nonton sekali, saya yakin 99% nggak ada yang notice apa yang terjadi. Itulah yang dirasakan oleh penonton yang di sana dan juga juri-jurinya. Kenapa banyak orang yang akhirnya jadi so tahu karena dia nontonnya udah di YouTube dan bisa diulang berkali-kali. Apa yang disebutin semua itu bukannya gue bilang benar, tapi ya bisa kayak gitu bisa. Cuman maaf tapi masih salah. Ya maksudnya gue juga nggak mau ngebahas juga. Cuma intinya tebakannya ya boleh aja, semua orang boleh nebak, nggak ada masalah. Tapi yang jelas tidak semudah apa yang dijelasin. Kalau misalnya mudah, ya kali gue mau samain mudah di sana. Terus kedua, ya anggaplah ada yang bilang, oh Demian triknya gampang, triknya cemen, triknya biasa aja. Cupu nih triknya. Cupu, iya. Tapi bayangin ya, dengan trik cupu aja gue bisa dapat standing ovation loh. Makanya 4 juri berdiri, Pak. Iya. Gimana kalau kasih trik lebay? Iya, makanya. Apakah selera Simon Cowell itu cupu? Selama ini sih gue kenal kagak. Berarti yang cupu siapa, Pak? Cupu Manik, Pak. Ben. Bapak akhirnya tua, nggak ada yang tahu. Gue sih lebih percaya sama taste-nya Simon Cowell. Kita tahu semua, Simon Cowell itu juga hard audience. Kan? Jadi buat gue lebih nyari sesuatu yang real aja. Kalau misalnya orang bilang itu cupu, but why Simon Cowell give me a standing ovation? Terus and why all the audience give me standing ovation also. Jadi kayaknya mungkin selera orang yang baca itu yang cupu menurut gue. Bisa jadi. Karena dia melihatnya dari segi yang lain. Mereka ngerasa tidak menikmati, mereka ngerasa kayak mereka lebih pintar dibanding gue. Kalau misalnya gue lihat sih. Cuman it's okay, semua orang bisa jadi siapa aja, semua orang bisa menjadi lebih pintar. Cuma kalau buat gue, kayak misalnya ada pesulap gitu yang ngomong gitu ke gue. Karena kalau misalnya gue bicara agak jumawanya nih sombongnya ya. Selama kalian belum bisa ngebuktiin kalau kalian itu lebih baik dengan karya, mungkin kayaknya gue masih yang terbaik. Buktiin dengan karya. Contohnya kayak misalkan Deddy Corbuzier main sulap apa, buat gue jelek sulapnya, gue tunjukin yang bagus seperti ini. Lebih baik kita bertarung dari segi seni dibandingkan bertarung dari segi omongan. Kalau semua omongan, semua orang bisa menang. Semua orang bisa ngomong aja. Apalagi beraninya cuma di chat doang. Ini mukanya aja kagak ada, Pak, yang ini, Pak. Belum tentu ini asli juga kok. Makanya itu dia. Bayaran. Baik, berikutnya. Mantap untuk Demian. Tapi istrinya Demian kok alay banget sih aktingnya. Nggak, mungkin Aku. Mungkin reaksi yang nggak alay begitu, Pak. Oh, suami gue ketiban pasir ya. Yes. Seperti kebanyakan reaksi alay-alay Indonesia. Ya mungkin kalau misalnya yang ngomong begitu, mereka mungkin belum pernah ngerasain rasanya punya suami yang suka ngelakuin aksi-aksi yang berbahaya gitu. Ya mereka nggak tahu kalau misal disulap itu walaupun sudah kita latihan berkali-kali tapi masih ada unsur kegagalan itu masih juga besar. Masih ada resikonya untuk ini. Dan mereka yang ngomong ini sudah, gue yakin banget 1000% hanya melihat hasil akhirnya tapi nggak ngeliat prosesnya. Tapi nggak apa-apa, misalnya mau ngomong ini pun bilang lebay pun nggak ada masalah. Kalau gue sih karena gue tahu istri gue ngelakuin kayak begitu karena dia panik. Dia tahu susahnya gue latihan berkali-kali dan dia tahu kalau misalnya dari 10 kali gue latihan baru 2 kali yang berhasil, dia tahu. Tapi kan orang-orang nggak tahu itu. Dan kita juga nggak maksa orang untuk yang gue harus tahu dong. Istri gue tuh nggak lebay, dia begini kan capek juga. Tapi ya nggak apa-apa, dia mau ngomong gitu nggak apa-apa. Toh juga akhirnya kalau buat gue ketika gue ngebaca orang yang pemain seperti ini dia mencerminkan dirinya sendiri seperti apa sifatnya dan juga oh nyata orang kayak begini, jadi dia cepat mudah mengambil kesimpulan tentang orang lain, berarti dia pemikirannya pendek gitu. Padahal sebenarnya kan Mbak tuh kan tampilnya cuma berapa second doang ya pas kaget itu kan gitu kan, tak gitu kan, sampai bisa langsung judging bahwa ini alay banget nih gitu kan. Padahal kan emang itu
real reaction karena emang ada Real kekhawatiran kan. Kalau mau ngeliat aktingnya Sarah sebenarnya ada film baru kan, ntar kan mau Iya, launching kan. di Dodol 2 ya. The Doll 2 Itu ya nanti. mungkin jauh lebih alay mungkin ya menurut kalian semua. Jadi harus ditonton karena alay. Jadi komentarnya bisa lebih banyak. Ya. Sekarang si siapa Melby. Melby, ya. Melby sampai begini. Kenapa kalau Melby nggak dibilang alay? Melby Pak Memang kenapa? nggak pernah tampil di acara-acara musik kali Pak. Ya, Gitu. nggak pernah yang Terus kenapa nggak si Howie yang sampai berdiri sampai yang bengong itu dibilang alay juga? Juga. Kenapa pas Simon Cowell gini-gini nggak dibilang ih alay deh gitu-gitu nunjuk-nunjuk? Nunjuk-nunjuk padahal kan tuh lebih gayanya kan ya. Mau lagu-lagu gitu kan. Atau karena mereka mungkin nggak kenal? Mungkin. Atau mereka nggak tahu bahasa alay dalam bahasa Inggris apa. Betul. Wah, ini nggak beda-beda jauh nih ya. Tapi ini kalau tadi kan satu-satu Pak, ini langsung disikat dua-duanya Pak. Mencakup, ya. Mencakup keduanya Pak. Jadi dia bilang katanya sulapnya sih sedikit kampungan, tapi bininya Demian tuh lebay banget. Hahaha. Kebanyakan makan obat nyamuk tuh bininya. Salah. Istri saya kebanyakan makan menyan. Salah lo, simpel lo. Ini mah hampir sama kayak tadi ya. Misalnya kayak dibilang sulapnya kampungan, Anda kata iya, menurut lo kampungan. Tapi kenapa semua penonton dan semua juri kasih standing applause? Berarti yang salah siapa? Yang salah selera kamu kah? Atau selera lo kah? Atau seleranya para juri itu dan selera America's Got Talent? Anyway, congratulations ya. Apa? Video audisi lu menjadi top 10 ya, one of the top 10 ya. Nomor 9. Nomor 9 untuk the most watches auditions videos di America's Got Talent season ini. Enggak Pak, dari The whole season. Oh, oke, the whole season then. The Wow. whole season. Jadi baru juga dikasih tahu kemarin dari timnya America's Got Talent kalau gue nomor 9 dari the whole season. Jadi season 1 sampai 12. 12 sekarang ya. Jadi Nice. jadi sepertinya apakah hampir semua orang di Amerika itu alay ataukah Anda sendiri yang alay? Pak, gue ada satu lagi Pak. Jadi gue sempat menyaksikan sebuah video YouTube. Iya. Jadi kan banyak tuh yang akhirnya membuat video-video YouTube mengenai aksi lu. Ada yang reaction. Ada reaction, kemudian kayak gue juga memberikan komentar terhadap sebenarnya komentar-komentar yang muncul. Mas Dedi pun juga keluar video seperti itu. Tapi ada satu juga, setahu gue dia itu magician di Indonesia, tapi memang namanya kalau mungkin di umum nggak sebegitu familiarnya. Reaksi dia, kalau menurut dia gini, ya lu aksi di sana, lu bawa box lu box sendiri, rantainya rantai sendiri, borgolnya borgol sendiri, gitu. Kesannya ya kalau itu gue juga bisa. Kalau ada banyak orang yang bilang kalau emang lu menurut lu gampang, lu buktiin sendiri dong. Kalau gue tampil di AGT juga gue nggak bakal tampil kayak begitu. Sebenarnya ini apa ya? Omongannya benar, tapi jujur ya, omongannya benar. Kalau misalnya sulap rantai harus rantai kalau bisa yang bisa make sure gitu kan kalau itu rantainya benar real asli dan sebagainya macamnya. Terus udah gitu borgol segala macam. Benar omongannya lu benar semua. Cuman agak sedih mendengar ini dari pesulap. Berarti sudah ketahuan kalau gue yang menganggapnya level tingkat pemikiran dalam dunia sulap itu masih rendah. Soalnya gini, itu yang diomong itu benar ketika kita punya acara sendiri. Karena ketika pada saat acara sendiri, untuk make sure kalau apa yang kita lakukan itu benar real, nggak pakai benda sendiri. Harusnya dia bisa ngeliat gini, ini bukan acara sendiri, ini acara America's Got Talent, which is judulnya sendiri aja itu sudah competition. Dan gue hanya diberi waktu 3 menit untuk perform. Kalau misalnya gue keluar, terus gue ngomong gini, maaf, boleh saya pinjem rantai? Siapa yang bawa rantai? Oke. Ada yang punya rantai di sini? Atau kedua, maaf, ada yang punya borgol di sini? Saya boleh pinjam borgolnya? Ada yang bawa pasir dan ada yang bawa box karena saya mau tidur di situ dan saya akan ditiban pasir. Boleh pinjam pasirnya? Ada yang bawa hammer buat jaga-jaga kalau sampai kejadian kenapa-napa. Itu sebenarnya pertanyaannya memang benar, tapi maaf ya agak tolol ya kalau misalnya diaplikasikan ke America's Got Talent gitu. Masa tiba-tiba minta begitu? Pada kalau misalnya dengar itu malah bukannya malah yang kayak ngerasa yang wah malah yang kayak sedih gitu loh. Pemikirannya kok cetek banget gitu loh. Kenapa mikirnya segitu? Ini kan kompetisi. Yang which is kalau kompetisi, oke, lu semua bawa sendiri, jangan dari kita. Boleh tanyalah, kita bicara kompetisi yang simpel aja. Di Indonesia ada Magic Competition. Mana iya semua disediain sama penyelenggara? Nggak mungkin lah.
kompetisi semua bawa sendiri. Apalagi buat masa-masa audisi pasti begitu. Dan ini kita bicara yang Indonesia aja kompetisi semua bawa sendiri. Apalagi kalau kita bicara internasional, yang panggung orang. Terus udah gitu juga mereka nggak mau ribet, ya lo bawa apa yang lo bawa, tunjukin. Jadi judulnya gini, show us your talent. Ya. Ya kan? Jadi gue punya talentnya ini, gue tunjukin. Masa gue banyak minta, gue minta dibikinin ini, gue minta dibikin itu. Stupid lah buat gue tuh. Iya. Apa ya, come on man, lu kan pesulap, kok lu mikirnya gitu sih? Apa ya, be smart. Ya gue nggak tahu lu di luar sana seperti apa dalam dunia karirnya lu, apakah lo lebih baik dibanding gue, apakah lo karya lebih bagus dibanding gue. Lo harus lihat sisi entertainment, jangan lihat dari scoop yang sempit banget gitu loh. Terus kalau nggak salah lu bilang apa, dibilang kalau misalnya gue main di Amerika Got Talent, gue nggak akan main begitu. Iya. Show us, come on, tunjukin ke gue gitu. Kalau misalnya emang bisa nunjukin lebih baik, tunjukin, jangan sekedar ngomong dan bikin YouTube. Ya tunjukin lah, kan ini kan udah season 12 nih kan, udah 12 season. Sama berarti 12 tahun ya? Iya, 12 tahun. Kok nggak ada pesulap Indonesia ya? Berarti mungkin emang bener kata Niko tadi, saatnya di season 13. Silakan tunjukkan, buktikan kalau misalnya gue jelek. Atau lu merasa lebih baik daripada Demian. Ya, jadi tunjukin nggak hanya ke gue gitu, tunjukin ke dunia juga bahwa lu lebih baik dibanding gue gitu. Karena buat gue akan lebih berharga kalau misalnya lu memang diakui oleh dunia, bukan cuma satu orang pribadi dong bahwa lu lebih baik daripada dia. Atau diakui baik hanya di komunitasnya dia sendiri. Atau diakui baik hanya oleh dirinya sendiri. Bisa jadi. Halo kalau begitu ya. Soalnya kalau misalnya ada memang benar, kebetulan ada pesulap yang ngerasa dia karena di lingkungannya bilang dia keren, akhirnya dia ngerasa dia yang terbaik gitu. Tapi kita mungkin butuh lah sekali keluar dari komunitas, keluar dari comfort zone. Nah itu. Gitu, tunjukin karya lo kan. Mungkin kita butuh sesuatu yang untuk dilihat dengan karyanya gitu kan, yang tunjukin lah. Karena emang kata pepatah mengatakan bahwa challenge yourself by going out from your comfort zone. Jadi lu ketika lu menantang diri lu untuk keluar dari comfort zone lu merasa udah baik, mungkin lu harus keluar dari comfort zone lu untuk meyakinkan diri lu emang baik. Betul. Daripada cuma komentar. Yes. Ya kan? Gimana rasanya Pak setelah membaca komentar-komentar yang ada? Lebih menghargai usaha mereka lah ya. Satu itu. Terus kedua jadi lebih terbuka. Kalau ternyata manusia itu berbeda-beda pemikirannya Pak ya. Betul. Kapasitas otaknya juga beda-beda Pak. Bukan saya yang bicara tapi ya pokoknya gitulah intinya. Kalau misalnya dari gue pribadi, misalkan kalian mau punya karya atau ngerasa lebih baik kalian tunjukkan dengan karya, karena lebih akhirnya lebih valid, atau lebih valid itu apa ya, lebih berlaku lah kasar, lebih berlaku buat masyarakat dibandingkan hanya sekedar bicara. Karena kalau sekedar bicara, hampir semua orang di Indonesia bisa gampang berbicara, gampang berkomentar, tapi hanya sedikit orang yang bisa melakukannya dengan karya. Jadilah pahlawan masa kini dengan banyak berkarya daripada sekedar bicara. Asik gak tuh bahasa gue? Mantap. Keren. Saya tutup dengan sempurna. Thank you Nico Oliver udah membuat saya mau lo baca komen lo. Harus sekali, ya kan? Jadi jangan lupa udah lihat komentar, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga di-share ini. Kalau misalnya suka, tolong di-share ke teman-teman untuk siapa tahu biar teman-temannya belajar. Jangan sekedar komentar, tapi cobalah untuk berkarya. Lakuin sesuatu yang lebih nyata dibandingkan di dunia maya. Jadi jangan lupa ya tadi subscribe, like, dan comment. Oke, Siap. Bye-bye. Bisanya cuma komentar, mending juga kenal. Manusia zaman sekarang merasa paling benar. Bicaranya kejelekan, menghujat, menyalahkan. Senangnya ngomongin orang, menilai kayak jurik.